rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari Mbak Dewi. Dan silahkan teman-teman langsung dengerin aja testimoninya ya. Assalamualaikum Mbak Melisa, terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya bisa nyambung silaturahmi dengan Mbak Melisa. Salam kenal, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih sudah menjadi inspirasi saya, sudah membimbing saya, sudah memberikan saya banyak ilmu dan masukan yang baik bagi saya dan bagi semua yang menonton channel Mbak Melisa. Perkenalkan, panggilan saya Mbak Dewi. Saya dari Surabaya. Ya betul, saya mualaf belum ada 6 bulanan ini, kira-kira belum ada 1 tahun lah. Kemudian saya mengalami jatuh bangun sama seperti yang lainnya, berliku. Saya bermodalkan restu dari ibu saya. Kemudian saya menjalani hidup sama seperti yang lainnya. Ketika saya putus asa, saya juga mengalami apa itu yang namanya cacian, hinaan, direndahkan, diremehkan. Perjalanan saya, kalau boleh saya bilang, panjang dan melelahkan. Namun saya persingkat aja, saya mulai mengenal sholawat, benar-benar menjalankan sholawat itu kira-kira awal Juni. Namun saya benar-benar menjalankan untuk yang 55 juta itu bulan Juli, jadi kira-kira 1 bulan. Adapun yang saya lakukan adalah pertama tahajud, kemudian sebisa mungkin dalam sebulan itu saya berbuat baik, entah itu berbuat baik pada sesama saya, entah itu berupa memberi makanan semampu saya, entah itu uang, entah itu tenaga, atau yang lainnya. Terus kemudian saya perbanyak istighfar, sehari itu minimal 1000 atau 2000 kali. Selawat Nabi minimal adalah 4000 atau 5000 kali. Kemudian selawat munjiat pasti itu dalam 1 hari itu minimal 100 kali. Kemudian selawat Jibril itu minimal 5000 kali. Kemudian saya baca surat Al-Fatihah itu dalam sehari 313 kali. Saya fokus ke tujuan saya. Dalam perjalanan saya menjalani, saya juga tidak lepas dari sebuah rintangan. Saya pernah diturunkan becak, panas-panas siang hari, siang bolong, karena saya tidak bawa uang. Benar-benar saya tidak bawa uang dan benar-benar saya lupa karena saya kebingungan. Dalam proses saya mendapatkan 55 juta itu, saya pun juga pindah dari satu orang ke orang yang lain, ya, seperti bagian dari ikhtiar lah. Namun semua itu tidak memberikan saya jawaban yang baik. Saya hanya bermodalkan, ya Allah, tuntunan langkah saya, mudah-mudahan saya bertemu dengan orang-orang baik, hal baik, kesempatan baik. Kalau misalkan saya utang, mudah-mudahan tanpa riba, pengembaliannya lama, kemudian tidak harus diolok-olok, direndahkan, dikucilkan atau digunjingkan. Kemudian yang hal-hal yang tidak baik lagi, saya hanya memohon pada Allah seperti itu. Ya alhamdulillah dikabulkan Allah lebih dari itu. Yang memberi saya uang 55 juta itu adalah teman saya, di mana sudah 2 bulan lebih kami tidak berhubungan atau tidak kontak. Kemudian saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Awalnya abu-abu, hanya minta didoakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Kemudian tidak ada 1 minggu, tepatnya kira-kira 5 hari, dia memberikan jawaban lewat WA bahwa uang itu sudah dikirim ke rekening saya. Dan rasanya gemetar sekali. Tanggal 11 itu hari Selasa, rasanya gemetar seperti antara percaya dan tidak percaya. Saya langsung sujud syukur, kemudian saya langsung cium kaki ibu saya langsung memeluk beliau, dan saya langsung sedekah hari itu juga sampai hari ini, karena uang 45 juta itu hari Selasa. Kemudian kemarin hari Kamis malam saya mendapatkan rezeki juga 5 juta gratis. Itu awalnya juga saya pinjam, kemudian orangnya itu tanpa saya duga dia juga memberikan gratis ke saya. Awalnya saya pinjam, kemudian hari ini juga saya bilang 2 juta untuk pengobatan ibu saya bilang begitu. Kemudian beliau bilang sudah, tidak usah, karena beliau tahu kalau boleh saya ngomong ini secara pribadi, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Betul, saya mualaf, saya juga
menerima siksaan lahir dan batin dari adik saya namanya Thomas. Saya diludahi 9 kali, padahal saya tiap bulan saya itu urun tiap bulan untuk biaya bulanan. Namun semua itu tidak berarti di matanya. Sedangkan Thomas itu maaf kalau boleh saya bilang agamanya Katolik, dia tidak bekerja selama 5 tahun, dia pengangguran, dia juga berani durhaka sama ibu saya, juga sama almarhum bapak saya. Ibu saya dimaki-maki katanya nggak ngasih warisan, tiap hari hanya ngopeni BAB dan lain-lain dan sebagainya, seperti itulah kata-katanya itu sangat mengerikan. Kalimat-kalimat kasar seperti sama dikepuk kursi, mau disiram air panas dan lain-lain itu makanan saya sehari-hari. Jadi saya minta doanya juga, perjuangan saya belum selesai, mudah-mudahan saya dimudahkan jalannya segera menikah dengan Mas Herdian dalam beberapa hari ini, karena dengan begitu saya bisa lepas dari penderitaan batin saya bisa membawa ibu saya keluar kontrakan baru, sehingga saya juga bisa lepas dari adik-adik saya. Dan mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya. Saya pun juga jauh dari sempurna, saya juga masih belajar, Mbak. Saya doakan semoga Mbak sukses selalu. Semua yang ada di channel ini mudah-mudahan doanya dijabah oleh Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Assalamualaikum Mbak Mel, saya Mbak Dewi. Saya minta doanya, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan sama Allah. Saya akan berangkat ke Cianjur menemui calon suami saya. Semoga saya bisa bertemu dengan ibunya, dengan dia, dengan selamat, dimudahkan, dilancarkan sama Allah segala sesuatunya. Dari mulai saya sebelum berangkat, serta sampai ke tempat tujuan dengan selamat, sampai tujuan dan sampai hasilnya berhasil, dan mudah-mudahan air mata saya, perjuangan saya, dan semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mudah-mudahan kun fayakun. Saya minta doanya, minta tolong jika berkenan, semoga aja boleh disertakan, minta doanya untuk channel Mbak Melisa itu. Mudah-mudahan saya dimudahkan, dilancarkan semuanya. Terus yang kemarin saya bilang minta doanya mendapatkan kemudahan 5 juta atau 7 juta, alhamdulillah saya dimudahkan, dilancarkan kembali sama Allah. Untuk kali ini saya minta tolong dimudahkan, dilancarkan pada semua channel pemirsa Mbak Melisa. Mudah-mudahan saya dimudahkan, dilancarkan pergi ke Cianjur, bertemu dengan orang-orang baik, hal-hal baik dan kesempatan baik, dan saya bertemu dengan calon suami saya Mas Herdian dan ibunya, dan kami benar-benar menikah, dimudahkan, dilancarkan, dibukakan semua pintu rezekinya. Nah, amin, itu dia tadi amin, testimoni dari Mbak Dewi. Masya Allah banget ya, hutangnya diberesin sama Allah. Dan bahkan hutang yang 5 jutanya pun diberesin sama Allah. Dan sama-sama kita doain buat Mbak Dewi supaya segalanya dilancarin sama Allah, pertemuan dengan keluarga calon suaminya dimudahkan sama Allah, dan kita doakan juga supaya adik-adiknya Mbak Dewi bisa menerima keputusannya Mbak Dewi. Sekarang sudah menjadi seorang mualaf. Kita doakan semoga keluarganya akur-akur aja dan semuanya baik-baik aja, rezekinya juga lancar ya teman-teman, dan khususnya dimudahin sampai hari haknya nanti, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang punya masalah yang sama, entah itu masalah utang, entah itu jodoh, entah itu hubungan antara saudara atau hubungan antara teman atau tetangga atau siapapun, udah sholawatin aja, nggak usah bingung-bingung, sholawatin aja. Sholawatnya yang gimana terserah teman-teman mau sholawat apa. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, Sallallahu ala Muhammad boleh, mau sholawat munjiat juga boleh, terserah teman-teman nyamannya, senengnya, enaknya baca sholawat apa. Untuk teman-teman yang sedang mendawamkan sholawat, jangan jangan ragu, jangan bingung, terus dibaca sholawatnya. Yakinlah Allah itu maha mendengar doa hambanya. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hamba-hambanya. Allah itu baik banget teman-teman. Yang penting kita mau sabar, kita mau istiqomah dalam bersolawat, dan juga
kita mau pasrahkan semuanya, segalanya hanya kepada Allah. Tapi jangan lupa juga benerin sholatnya, benerin hubungan kita dengan manusia lainnya, benerin sikap kita. Insya Allah doa kita akan cepat diijabah sama Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.